Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri Supatmiati atau Holda Najia, founder Solehah Institute, kelas Bengkel Istri dan Komunitas Istri Strong. Kali ini saya ingin mengomentari pemberitaan yang sedang heboh, yaitu tuduhan normalisasi KDRT kepada salah seorang penceramah yang mengisahkan konflik rumah tangga. Nah, saya kutipkan dulu ya. Konflik rumah tangga yang dialami oleh sepasang suami istri yang hikmahnya itu sebenarnya sangat luar biasa. Hanya saja karena salah paham atau konteks yang tidak tertangkap dengan baik, seolah-olah itu melegalkan yang namanya KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Nah, supaya lebih lengkap, saya rujuk langsung dari kitabnya. Ini adalah kitab yang ditulis oleh ulama Arab Saudi, yaitu Abdurrahman bin Abdullah Al-Qarawi, yang judul aslinya itu adalah Az-Zawjan fi Khoimah As-Sa'adah Maharot wa Wasail, yang diterjemahkan dalam edisi bahasa Indonesia berjudul Suami Istri dalam Rumah Mungil Penuh Bahagia. Di dalam halaman 24 dikisahkan secara lengkap. Walaupun mungkin saya tidak tahu apakah lebih lengkapnya ada di kitab lain, tetapi di kitab ini tidak ada yang namanya pemukulan ya. Yaitu di sini tertulis, pernah sepasang suami istri berselisih, lalu si istri duduk sambil menangis. Secara tak terduga keluarganya datang mengetuk pintu yang kebetulan datang untuk mengunjunginya. Mereka bertanya, "Mengapa kamu menangis?" Si istri menjawab, "Aku duduk, teringat kepada kalian. Maka aku menangis, karena aku berangan-angan seandainya dapat melihat kalian. Maha suci Allah yang telah mempertemukan kita." Sementara itu, si suami mendengarnya mengatakan itu, maka si istri semakin agung di mata sang suami dan kemuliaannya semakin bertambah di hatinya, karena si istri pandai menjaga rahasia mereka berdua. Suami itu pun memuliakan para kerabat istrinya, kemudian membelikan sebuah hadiah berharga sebagai penghargaan terhadap sikapnya itu. Dikisahkan oleh Zawal Jahada. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah ya, betapa agungnya akhlak istri dalam menangani konflik rumah tangga. Jadi tidak ada pemukulan di situ ya, apalagi pemukulan yang di wajah, di pipi, yang itu dilarang di dalam agama. Jadi kalaupun ada distorsi atau kesalahan dalam penyampaian kisah, yaitu karena kisah ini tuh ditulis dan dikisahkan secara turun-temurun dari mulut ke mulut, sehingga barangkali ada dramatisasi atau penambahan redaksional, dan itu wajar saja. Kita sebagai manusia seharusnya tidak dibesar-besarkan masalah itunya ya. Tetapi yang penting adalah kita ambil hikmah dari kisah ini yang luar biasa. Apa hikmahnya? Kalau menurut saya ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, agar suami istri itu tidak bermudah-mudah mengadukan perselisihan atau konflik rumah tangganya kepada pihak lain. Dalam rangka apa? Agar tidak merusak kehormatan dan kewibawaan pasangan. Suami dan istri dapat menutupi ya konflik itu dengan damai, dengan kepala dingin, dan dimusyawarahkan berdua ya, sehingga tidak saling membuka rahasia ataupun kehormatan dan kewibawaan pasangan dengan menceritakan bahwa dia habis bertengkar. Itu pun sudah merusak ya, merusak kehormatan dan kewibawaan pasangan. Jadi kalau perselisihannya hal-hal yang terjadi sehari-hari, hal yang sebenarnya ringan, itu tidak perlu kita bermudah-mudah gitu ya untuk mengadukan kepada pihak lain. Kenapa? Karena suami dan istri ibarat pakaian yang seharusnya saling menutupi ya. Kalau filosofi suami istri ibarat pakaian tuh, ibaratnya kalau suasana lagi dingin, maka kita sebagai pasangan itu mampu menghangatkan. Kalau suasana rumah lagi panas ya, maka kita mampu untuk mendinginkan. Demikian. Kemudian hikmah yang kedua ya, agar tidak ada campur tangan dari pihak lain, pihak luar. Kita tahu pihak luar itu belum tentu objektif dalam menilai persoalan yang dihadapi oleh suami istri. Kalau pihak luar itu diadukan ya, kalau yang mengadu kepada pihak luar itu adalah istri, pasti orang itu akan cenderung menyalahkan suami. Kalau yang mengadu adalah suami, pasti orang itu ketika diadukan ya, konflik itu
pasti akan cenderung menyalahkan istri karena tidak kedua belah pihak duduk untuk saling ditengahi gitu ya, kecuali kalau memang butuh solusi ya, hadirnya pihak ketiga adalah sebagai penengah. Tapi ini enggak, biasanya kalau istri mengadu ya kepada orang tuanya, maka orang tua atau mertua suami pasti akan cenderung menyalahkan suami gitu. Sebaliknya kalau suami yang mengadu kepada orang tuanya nanti akan menyudutkan keluarga istri dan istrinya gitu ya, sehingga campur tangan itu akan semakin memperkeruh pertikaian dalam rumah tangga. Nah, demikian indahnya ya Islam itu mengatur konflik rumah tangga, sehingga diutamakan ya suami istri itu duduk dulu berdua saling menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, dengan musyawarah, tidak bermudah-mudah ya untuk mengeluarkan unek-unek atau mengadukan ya perselisihannya. Bahkan para ulama itu mengatakan ya, perselisihan antara suami istri itu hendaknya diselesaikan di dalam kamar, tidak keluar dari dinding-dinding kamarnya. Kenapa? Kalau keluar dari kamar nanti akan kedengaran oleh anak-anak dan itu tidak akan menjadi pelajaran yang baik, bahkan bisa menimbulkan situasi yang kurang menyenangkan bagi anak dan menjadi pelajaran yang buruk bagi anak. Dan kalau bisa juga kalaupun keluar dari kamar, misalnya bertengkarnya di ruang tamu gitu ya, tapi anak sudah pergi sekolah dan sebagainya, jangan sampai perselisihan itu keluar dari pagar rumah ya. Ulama-ulama itu menggambarkan seperti itu. Kalau ada konflik rumah tangga, jangan sampai keluar dari dinding kamar atau jangan sampai keluar dari pagar rumah. Nah, ini untuk membatasi supaya prioritas penyelesaian konflik dalam rumah tangga itu adalah antara mereka berdua, yaitu suami dan istri. Kemudian hal yang kedua yang saya soroti adalah perkara KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Itu harus dibedakan ya, kekerasan yang terjadi yang merupakan jarimah atau kriminalitas dengan takdib atau pemukulan yang bersifat mendidik ya. Jadi di dalam konteks Islam ya, pemukulan yang bersifat fisik yang menyakitkan bahkan menimbulkan luka ya, kemudian menimbulkan cacat fisik, yaitu bagian dari jarimah atau kriminalitas yang tidak bisa ditolerir. Silahkan saja kalau mau lapor kepada pihak yang berwajib ya, karena kalau yang namanya jarimah atau kriminalitas itu bisa terjadi di mana saja, baik di ruang domestik maupun di ruang publik, dan pelakunya pun bisa laki-laki bisa perempuan. Jadi itu adalah termasuk kriminalitas atau pelanggaran terhadap hak fisik seseorang, maka itu masuknya adalah kejahatan. Maka baik pelakunya suami ataupun mertua ataupun pihak luar lain itu adalah masuk kategori kriminalitas. Tetapi harus dibedakan ya, jarimah ini dengan takdib atau konteks pendidikan di dalam rumah tangga ya. Tidak semua jenis pukulan di dalam rumah tangga itu masuk jarimah atau kriminalitas, karena mayoritas ulama sepakat membolehkan adanya pukulan ringan dalam rangka takdib atau mendidik. Nah, ingat ini jangan dipotong-potong ya videonya ya, jangan memotong sampai muncul persepsi bahwa oh Islam mengajarkan pemukulan. Tidak, di sini pembahasannya masih panjang ya, yaitu takdib ya. Takdib itu mensyaratkan suatu kondisi, yaitu hanya jika istri berbuat nusyus ya, berbuat nusyus atau membangkang terhadap suami. Artinya takdib atau pukulan ringan itu hanya boleh dilakukan saat istri tidak taat kepada suami, yaitu membangkang ya. Nah, membangkangnya ini sejauh apa? Yaitu jika istri melanggar syariat Islam, lalu ketika dinasihati baik-baik, bahkan sudah didiamkan suami di tempat tidurnya, dihajar gitu ya, tetapi tidak mempan, maka takdib itu adalah jalan terakhir ya. Mengapa ada kebolehan takdib dalam syariat Islam? Ya karena syariat Islam itu adalah solusi. Konflik rumah tangga itu butuh solusi. Sementara faktanya akan selalu ada ya istri itu yang benar-benar bandel gitu ya, karena ada tipe istri itu yang benar-benar keras kepala, sulit dinasihati, sulit diluruskan, sehingga terpaksa meluruskannya itu harus dengan takdib ya. Namun yang namanya boleh itu bukan berarti harus, namanya boleh itu bukan berarti perintah. Kalau boleh berarti diperintahkan kepada suami untuk memukul istrinya. Enggak ada yang seperti itu ya. Ini adalah solusi terakhir. Seperti halnya
pernikahan ya, itu kalau terjadi konflik rumah tangga harus diselesaikan, dimusyawarahkan dan sebagainya. Nah, solusi terakhirnya kalau benar-benar nggak bisa didamaikan, terjadi perceraian. Nah, cerai itu boleh, tapi bukan berarti menyuruh ya udah kalau nggak bisa damai cerai, kan bukan begitu ya. Cerai itu boleh, tapi bukan kemudian menjadi motivasi atau dorongan bahwa rumah tangga kalau ada konflik udah cerai aja, bukan bermudah-mudah bercerai seperti itu ya. Nah, takdib itu boleh, tetapi suami juga tidak boleh bermudah-mudah untuk melakukan takdib kepada istri, kecuali istri dalam kondisi nusyus atau membangkang gitu ya. Nah, tetapi ya harus diingat, konsep takdib ini juga bertahap, ada uslubnya, ada tata caranya ya, kondisinya. Yang pertama sebelum dilakukan takdib adalah yang pertama dinasehati dulu dengan lembut. Istri dinasehati, diberitahu yang benar, diluruskan dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang lembut. Kalau masih bandel, maka cara yang kedua yaitu didiamkan ya, dihajar namanya ya. Hajar itu adalah apa? Memisahkan istri di tempat tidur ya, di ranjang. Bukan pisah ranjang, tapi memisahkan istri di ranjang. Jadi tetap satu ranjang, tapi mungkin tidurnya punggung-punggungan gitu ya. Kenapa? Karena diharapkan nanti naluri kasih sayang akan muncul kembali. Siapa tahu tengah malam tiba-tiba pelukan lagi gitu kan ya. Jadi akhirnya berdamai lagi, memaafkan gitu. Jadi setelah ada proses nasihati baik-baik, kemudian dihajar atau didiamkan, dipisahkan di ranjang, yaitu tidurnya punggungan, nggak dipeluk-peluk gitu kan. Nanti kalau nggak kapok juga baru boleh dengan pukulan atau takdib. Nah, syarat takdib ini pukulannya juga ada syaratnya ya, yaitu tidak di tempat yang dilarang, misalnya di wajah gitu kan, di pipi nggak boleh ya. Tidak di tempat yang menyakitkan, yaitu organ-organ vital, misalnya di bagian jantung, perut, alat vital, itu nggak boleh main pukul seperti itu. Kemudian pukulannya tidak menyakitkan ya, cukup ditepuk gitu ya, ditepuk di pundaknya ya, pundak atau punggung misalnya. Kamu itu harus pakai hijab kalau keluar rumah. Nah, mungkin seperti itu ya sama suami ya. Kemudian di paha misalnya yang tidak menyakitkan, di pantat ya misalnya gitu ya, mohon maaf. Nah, jadi pukulannya itu nggak menyakitkan, cuma ya ditepuk gitu. Kamu itu dek, kalau keluar rumah itu harus pakai hijab misalnya, sholat yang tepat waktu dek misalnya gitu ya. Kemudian kalau menggunakan alat ya, itu alatnya tidak boleh alat yang menyakitkan. Wow, apa itu namanya golok, nggak boleh golok, atau apa namanya tongkat yang panjang gitu untuk memukul, enggak ya. Tapi digambarkan oleh ulama itu hanya seperti siwak. Siwak itu berarti kayak sikat gigi. Jadi mukulnya kalaupun pakai alat, mukulnya hanya pakai sikat gigi. Jadi tidak menyakitkan gitu ya. Nah, itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, masalah KDRT. Sebenarnya adanya terminologi istilah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, yang dibahas saat ini itu merujuk pada fakta. Kita nggak pungkiri bahwa banyak kasus suami yang sewenang-wenang melakukan kekerasan kepada istrinya ya, baik dengan pukulan yang menyakitkan, yang membahayakan fisik istri, ataupun juga dengan kata-kata umpatan yang kasar, sampai kalau bertengkar itu nama binatang disebutkan semua dari mulut suami misalnya, atau bahkan sebaliknya ya. Karena bisa jadi yang melakukan kekerasan juga istri. Istri sekarang itu banyak yang mulutnya itu pedes. Lebih pedes dari cabai level 15 gitu ya. Jadi suami juga bisa sakit hati, akhirnya terpicu juga suami untuk marah gitu ya. Nah, kekerasan yang dilakukan suami ini kadang-kadang bersumber dari sikap temperamental suami. Ada memang tipe suami itu yang emosional ya, kesenggol dikit atau pelayanannya kurang sempurna dikit itu langsung emosi marah. Bikinin kopi ya, kopinya pahit, terlalu pahit, kurang manis dikit aja itu langsung marah, kopi dilempar dan sebagainya. Jadi memang ada temperamen suami yang seperti itu. Ada juga kekerasan itu yang sebetulnya akar masalahnya itu karena apa? Karena stres, tekanan hidup. Ada suami yang stres karena pekerjaannya ya, karena beban kerja, karena cari duit sekarang susah ya,
dagangan sepi atau dipotong gajinya di kantornya atau dia terkena PHK, pokoknya lemah dalam hal nafkah dan sebagainya, akhirnya suami stres. Jadi akar masalah KDRT itu terjadi karena apa? Karena faktor tidak sejahtera kehidupannya, karena ada masalah problem ekonomi ya. Pokoknya kalau nggak dipicu masalah, kita kan sebenarnya nggak terpicu untuk marah kan ya. Kita itu marah kalau apa? Kalau urusan perut tidak terpenuhi, kalau kondisi lapar gitu kan ya. Kemudian kalau ada masalah yang tidak terpenuhi sesuai dengan harapan, kita biasanya marah. Kita harapannya dapat gaji 5 juta, gaji cuma 2 juta. Biasanya emosi, marah, gitu kan ya. Nah, itu problemnya. Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu didefinisikan bahwa kekerasan itu mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis ya, psikologis ya, kemudian kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi, yaitu penelantaran dalam ekonomi. Nah, Undang-Undang PKDRT ini tahun 2004 muncul sehingga kemudian memunculkan istilah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ini kan baru ya, yang dulu sebelum tahun 2000-an itu nggak ada rumah tangga itu yang menganggap ada KDRT dalam rumahnya. Kalau konflik itu ya biasa aja gitu ya. Nah, KDRT ini muncul karena itu tadi, regulasi yang ditegakkan ini diharapkan untuk mampu menghukum ya pelaku-pelaku kekerasan dalam rumah tangga, karena pada saat itu korban KDRT ini banyak yang tidak tertolong. Ya akibat tadi itu situasi rumah yang tidak nyaman, kondisi perekonomian yang lemah akhirnya menyebabkan suami main tangan, main pukul, sehingga istri tidak ada yang menolong, tidak ada yang menghukum suami melakukan ini. Padahal kalau dalam Islam ya itu tindakan kriminal, ya harusnya dihukum gitu ya. Sehingga ya tidak boleh ya di dalam Islam itu ya. Jadi rumah tangga yang seperti itu, yang main pukul enteng ya, ringan tangan, melukai pasangan, itu terjadi karena faktor tadi itu tidak sejahtera, kemudian juga faktor mereka tidak menggunakan syariat Islam dalam memperlakukan pasangan. Jadi kalau ada yang menuduh bahwa Islam mendorong memerintahkan pemukulan, mendorong memerintahkan KDRT, itu salah kaprah. Justru KDRT itu terjadi karena rumah tangga saat ini tidak menggunakan syariat Islam. Karena di dalam Islam ya diperintahkan untuk memperlakukan pasangan secara ma'ruf, secara baik, secara lemah lembut. Jadi tidak menyuruh untuk melakukan pemukulan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahlihi ya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik pada keluarganya ya. Jadi kalau KDRT itu terjadi bukan karena Islam yang mendorong KDRT, justru sebaliknya, rumah tangga yang tidak berbasis Islam maka memicu yang namanya KDRT. Karena kalau Islam dipakai maka rumah tangga itu justru harus memperlakukan pasangan dengan lemah lembut ya. Maka KDRT yang terjadi dalam rumah tangga saat ini itu dipicu oleh banyak faktor, misalnya ketidaksejahteraan, stres suami atau stres istri, dan bukan karena Islam. Justru Islam memberi solusi ketika terjadi konflik rumah tangga, utamakan musyawarah. Kalau musyawarah dengan lembut ya, insya Allah konflik itu akan bisa diselesaikan dengan baik ya. Jika keduanya mampu menyelesaikan persoalan dengan berbasis Islam, justru Islam itu mendorong untuk berlemah lembut, berlaku baik kepada pasangan, sehingga tidak ada yang namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kalaupun terjadi tindak kriminalitas, karena saat ini ada juga ya rumah tangga itu yang suami bunuh istri, istri bunuh suami, naudzubillah min dzalik, maka itu masuknya ranah kriminalitas, dan Islam juga memberikan hukuman tertentu yang sesuai dengan syariat Islam. Demikian pandangan saya terhadap konsep KDRT dan takdib. Kita harus mampu membedakan mana itu takdib dan mana itu jarimah atau tindak kriminalitas. Semoga rumah tangga kita, pernikahan suami istri yang dilandasi dengan syariat Islam, bisa meminimalkan yang namanya kekerasan dalam rumah tangga, bahkan bisa meminimalkan konflik-konflik dalam rumah tangga. Kalau bingung bagaimana cara menyelesaikan konflik dalam rumah tangga, silahkan bergabung dengan kami di Solehah Institute, karena kami punya berbagai kelas untuk menjadi istri yang solehah, yaitu dengan modul-modul
wife skill, yaitu bagaimana skill dalam berumah tangga, skill dalam berinteraksi antara suami dan istri. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kebaikan dan kebenaran itu datangnya dari Allah. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan itu dari saya pribadi, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.